Selama ini kita mengira kalau kita punya lebih banyak pilihan, maka hidup kita akan jadi lebih baik. Tapi tahu nggak sih, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak pilihan ternyata belum tentu lebih baik. Nah, apa sebabnya? Kita tonton video ini sampai habis. Halo, bertemu lagi dengan saya, psikolog Gavin Gui, dan di video kali ini saya akan membahas tentang paradoks pilihan. Jadi ada penelitian pada tahun 2000 di mana dua orang peneliti berusaha melakukan sebuah eksperimen. Mereka membuka booth di sebuah toko bahan pangan dan mereka menawarkan berbagai macam selai. Nah, mereka melakukan dua macam kondisi. Kondisi yang pertama, mereka menawarkan 24 jenis selai kepada pengunjung yang datang. Jadi mereka bisa mencobanya dan setelah mencoba selai-selai tersebut, pengunjung akan diberikan kupon dan mereka akan ditawarkan untuk membeli atau tidak. Kondisi yang satunya lagi, di mana dalam waktu yang berbeda, mereka membuka booth dan menawarkan 6 jenis selai kepada para pengunjung yang datang, di mana para pengunjung itu juga bisa mencoba dan nanti ditawarkan untuk membeli. Nah, menurut penonton, kira-kira mana yang lebih laku? Booth yang menawarkan 24 jenis selai atau booth yang menawarkan 6 jenis selai? Secara logika, mungkin 24 jenis selai akan lebih laku ya, karena pilihannya lebih banyak. Tapi faktanya, ternyata booth yang menghasilkan penjualan lebih banyak adalah booth yang menawarkan 6 jenis selai. Jadi ternyata bukan yang lebih banyak varian yang lebih laku, tapi yang variannya lebih sedikit. Memang, booth yang 24 jenis selai ternyata lebih ramai dicobai. Tapi ketika ngomongin penjualan, ternyata lebih banyak yang 6 jenis selai. Well, di sini kita bisa tahu bahwa ternyata lebih banyak atau lebih banyak pilihan belum tentu lebih baik. Nah, mungkin teman-teman berpikir bahwa oke, mungkin ini cuma kebetulan. Dan ini juga yang dipikirkan oleh kedua peneliti tersebut. Mereka kemudian mencoba lagi. Kali ini mereka menawarkan kepada para mahasiswa tentang coklat. Jadi di kesempatan yang pertama, para mahasiswa diminta untuk mencicipi 6 jenis coklat dan diminta untuk melakukan penilaian. Dan di kesempatan yang berbeda, para mahasiswa ini diberikan kesempatan untuk mencicipi 30 jenis coklat dan diminta untuk memberikan penilaian. Kira-kira mana nih penilaian yang lebih baik? 6 coklat atau 30 coklat? Menariknya, ternyata para mahasiswa yang mencoba 6 jenis coklat mengaku lebih puas dibandingkan para mahasiswa yang mencoba 30 jenis coklat. Loh, berarti ini artinya sama dong. Kita selama ini berpikir kalau coba lebih banyak akan lebih puas. Tapi ternyata kepuasan itu muncul ketika pilihannya lebih sedikit. Dan inilah yang disebut dengan paradoks pilihan. Sedikit pilihan mungkin membuat kita lebih baik daripada tidak ada pilihan. Tapi kalau terlalu banyak pilihan, ternyata membuat kita pusing juga. Dan memang di tahun 1970-an sudah ada yang memprediksi ini, di mana dikatakan pada masa depan atau di zaman sekarang ini, kita akan dijejali dengan terlalu banyak pilihan sehingga kita bingung mana keputusan yang harus kita ambil. Sebagai contoh, kita mau belanja nih. Kita mau belanja saja, ada banyak jenis marketplace. Mau yang si hijau, mau yang si oranye, atau ya marketplace yang lain. Udah banyak pilihan marketplace-nya, masing-masing marketplace juga banyak penjualnya. Banyak varian, banyak jenis, pilihan harga, bonus yang ditawarkan, dan lain-lain. Mau beli satu barang saja, itu ada banyak sekali pilihannya. Sehingga akhirnya apa? Kita menghabiskan waktu hanya untuk mengambil satu buah keputusan pembelian. Ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir buang-buang waktu ya. Mungkin kita pikir dengan memiliki banyak alternatif, banyak varian yang bisa kita pilih, kita bisa mendapatkan pilihan yang terbaik. Tapi ternyata di balik itu kita mengorbankan banyak hal. Waktu, tenaga, dan bahkan ada rasa penyesalan. Jadi ada sebuah riset menunjukkan bahwa orang-orang yang dijejali dengan terlalu banyak pertanyaan atau terlalu banyak pilihan lebih tepatnya, itu ternyata lebih rentan untuk mengalami penyesalan. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa sudah diberikan banyak pilihan, kok masih bisa salah pilih. Nah, jadi sebuah pemikiran yang baru ya. Jadi ternyata semakin banyak pilihan belum tentu semakin baik. Psikologi kemudian menggolongkan manusia berdasarkan cara dia memilih menjadi dua jenis.
Yang pertama adalah satisficer atau mereka yang berpuas hati, dan yang kedua adalah maximizer, mereka yang selalu ingin mencari pilihan yang terbaik. Nah, baik satisficer dan maximizer ini sangat berbeda. Satisficer sesuai dengan namanya, mereka akan mencari, tapi ketika mereka menemukan pilihan yang mereka butuhkan, mereka langsung memilihnya. Berbeda dengan maximizer. Maximizer ketika diberikan dengan banyak pilihan, ketika mereka sudah menemukan apa yang mereka butuhkan, mereka nggak berhenti. Kenapa? Karena mereka masih mau mencari, jangan-jangan ada yang lebih baik. Jadi cari terus. Nggak mau stop sampai menemukan yang terbaik, karena di mindset mereka harus selalu mendapatkan yang terbaik. Sedangkan satisficer di sisi lain, mereka mencari. Tapi ketika mereka menemukan yang sudah sesuai dengan kebutuhan mereka stop. Nah, di antara dua ini, ternyata orang-orang yang satisficer ternyata justru lebih puas dengan pilihannya. Padahal dia mencarinya sebentar aja loh, ketika udah menemukan yang cocok, langsung stop. Sedangkan maximizer yang kita lihat selalu mencari yang terbaik, ternyata lebih gak puas dengan hidupnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata kepuasan kita terhadap sebuah pilihan, kebahagiaan kita bukan ditentukan dari seberapa banyak pilihan yang kita miliki, tetapi bergantung pada seberapa kita bisa berpuas hati, seberapa kita bisa stop di waktu atau di situasi yang tepat. Ya, karena bagaimanapun juga kita nggak mungkin bisa selalu mendapatkan yang terbaik. Waktunya akan habis banyak, usahanya akan habis banyak, bahkan mungkin uang juga akan habis banyak. Misalnya kalau kita scrolling di marketplace kan habis kuota juga ya sebenarnya. Nah, ini akan menjadi sebuah pertimbangan lagi bagi diri kita. Apakah kita akan menjadi seseorang yang mudah berpuas hati? Ya, kita bukannya artinya nggak mencari pilihan. Kita mencari pilihan, tapi kita nggak malu. Ketika kita menemukan yang pas, kita stop. Ya, sebenarnya ini juga bisa kita gunakan perumpamaan penjual nasi goreng ya. Jadi misalnya ada seorang pemuda diminta untuk membeli nasi goreng. Nah, dia jalan ke penjual nasi goreng terdekat. Wangi, rame, tapi pemuda ini berpikir, jangan-jangan di ujung jalan sana ada penjual nasi goreng yang lebih enak lagi. Lalu pemuda ini jalan lagi. Ya, ketemu lagi penjual nasi goreng wangi dan kayaknya enak. Tapi anak muda ini gak langsung berhenti. Dia mencari lagi. Oh, mungkin kalau gitu di sana ada penjual nasi goreng yang lebih enak lagi kali ya. Lalu dia berjalan ke sana, ketemu lagi penjual nasi goreng yang wangi dan terlihat enak. Tapi lagi-lagi dia berpikir, jangan-jangan di ujung sana ada yang lebih enak lagi. Dia jalan. Hingga akhirnya dia tiba ke penjual nasi goreng keempat, udah tutup. Lalu dia kembali ke penjual nasi goreng ketiga tadi, ternyata udah tutup juga. Dia jalan lagi ke penjual nasi goreng yang kedua, ternyata udah habis. Dan dia berpikir, oke, setidaknya masih ada penjual nasi goreng yang pertama. Udah habis juga. Jadinya gigit jari, gak dapat apa-apa. Nah, bayangkan kalau tadi dia ketika sudah ketemu di penjual nasi goreng pertama atau kedua, dia stop, dia beli. Mungkin dia udah kenyang makan nasi goreng yang lezat. Nah, mungkin ini dulu tentang paradoks pilihan. Kira-kira teman-teman, saya ingin tahu bagaimana menurut Anda. Apakah informasi ini berguna? Dan kalau teman-teman ingin belajar lebih banyak tentang psikologi, silakan klik video yang ada ini. Sampai ketemu di video berikutnya.